nama saya Sylvia Anggreni. Jadi di sini saya akan membahas tentang dua mazhab. Yang pertama, fisiokrat dan merkantilisme. Yang pertama akan kita bahas adalah fisiokrat. Kenapa sih terjadinya mazhab fisiokrat itu? Ternyata mazhab fisiokrat ini terjadi karena adanya kritik terhadap pemikiran merkantilisme, di mana para kaum merkantilisme ini mengatakan standar kekayaan suatu negara itu dilihat dari emas atau logam mulianya. Sedangkan pada mazhab fisiokrat ini mengatakan standar kekayaan suatu negara itu dilihat dari sumber daya alam dan tanah di negara itu tersebut. Karena Tuhan menciptakan alam penuh dengan keharmonisan dan keselarasan yang bersifat komplisit. Karena itu, seorang ahli ekonomi bernama Kusnai mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah itu tidak perlu ikut campur dalam perekonomian suatu negara. Mengatakan bahwa sesungguhnya alam itu bisa bekerja secara maksimal. Dan ini juga Kusnai mengeluarkan 4 kelompok dalam mazhab fisiokrat ini. Yang pertama adalah productive class, yaitu masyarakat yang aktif berproduksi di bidang pertanian. Dan yang kedua adalah kelompok tuan tanah. Yang ketiga adalah sterile class, yaitu masyarakat non-industri seperti saudagar. Dan property class, yaitu kaum tanah. Kenapa dari kelompok ini tuan tanah saja yang dikenai pajak? Karena menurut Kusnai, tuan tanah ini memiliki mendapatkan keuntungan melalui tidak bekerja, sedangkan yang diuntungkan dari mazhab fisiokrat ini adalah seorang buruh. Karena upah buruh itu dinilai dengan harga gandum yang sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya. Jadi, bisa kita lihat jika harga gandum naik, maka harga upah buruh itu juga ikut naik. Begitu sebaliknya. Tokoh pemikiran mazhab fisiokrat ini yang pertama adalah Kusnai dan kedua adalah Turgot. Turgot mempunyai dua sumbangan pemikiran utama terhadap ekonomi. Yang pertama, teori uang sebagai tabir dan teori fluktuasi. Turgot ini juga sejalan pemikirannya dengan Kusnai. Turgot ini juga berpendapat bahwa produk neto yang dihasilkan pada satu bidang tanah itu dapat menghidupi golongan-golongan yang lain. Strategi pembagian perekonomian ini seperti tabel ekonomi miliknya, yaitu perekonomian ini seperti bagian tubuh manusia. Bagian satu akan berhubungan dengan bagian yang lain. Dan Kusnai membagi 3 kelas dengan sektor yang berbeda. Yang pertama adalah sektor pertanian, sektor manufaktur, dan sektor kelas pemilik tanah. Konsep akibat dari pemikiran fisiokrat ini, yang pertama, konsep sistem perekonomian yang diibaratkan sebagai biologis dari tubuh manusia. Dan yang kedua, teori nilai dan teori harga yang dibagi menjadi 3, seperti harga dasar barang-barang, harga penjualan, dan harga yang wajib dibayar oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah teori tabir uang dan teori fluktuasi. Teori merkantilisme. Teori merkantilisme ini hadir karena banyaknya penjelajah-penjelajah yang menemukan daerah-daerah baru dan menemukan asumsi bahwa jika mereka melakukan perdagangan di lokal saja, maka pendapatannya tidak terlalu tinggi. Maka dari itu mereka memulai melakukan perdagangan internasional atau dengan antar negara satu dengan negara yang lain. Karena bagi mereka, jika mereka sudah mengumpulkan banyak logam mulia atau emas, itu adalah merupakan standar kekayaan bagi mereka pada saat itu. Menurut kaum merkantilisme, cara untuk memakmurkan suatu negara adalah dengan melakukan ekspor yang sebesar-besarnya dan meminimalisir impor. Karena dengan melakukan ekspor, kita akan mendapatkan emas atau logam mulia yang dapat memupuk kekayaan. Dan yang terakhir adalah, menurut Thomas Moon, bagaimana sih cara meningkatkan surplus ekspor? Yaitu dengan 3 langkah. Yang pertama, kebijakan harga. Moon menginginkan bahwa ekspor dijual pada tingkat harga yang terbaik. Lalu ada kualitas barang yang dijual harus kualitas barang yang baik, dan kebijakan nasional seperti rendahnya bea cukai ketika melakukan ekspor. Nah, untuk dampak dari kaum merkantilisme ini yang terjadi di Indonesia adalah pada saat penjajahan Belanda, mereka melakukan perdagangan VOC. VOC ini seperti kaum merkantilisme. Penjelasan dari saya, apabila terdapat kesalahan kata-kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.